Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Faraid, kitab Khulasatul Kalam. Dan kita sudah sampai di Babul Furud, di mana di bab ini kita akan menjelaskan orang-orang yang di mana di bab ini kita akan menjelaskan tentang bagian furud atau bagian mesti. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya dalam ilmu faraid itu ada bagian furud, bagian yang sudah ditentukan, dan juga ada bagian asobah, bagian sisa. Sekarang kita masuk pada babul furud. Qala al-musannifu al-furudul muqaddaratu fi kitabillahi sittatun. Bagian-bagian mesti yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu ada 6. Ada 6 bagian yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama itu an-nisf 1/2, kemudian ar-rubu' 1/4, ats-tsumun 1/8, ats-tsulusan 2/3, ats-tsulus 1/3, kemudian yang keenam as-sudus 1/6, ya. Jadi ini semua merupakan bagian mesti, bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi yang pertama ada 1/2, ada 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3, dan ada 1/6. Nah, setelah beliau menjelaskan bagian mesti ini, tentunya an-nisfu, bagian 1/2 ini, siapa yang mendapatkan bagian 1/2? Siapa ahli waris? Siapa saja ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, 1/4, ila akhirih, dan seterusnya. Ini yang akan dibahas oleh beliau. Qala al-musannifu an-nisf. Bagian yang pertama adalah an-nisfu, 1/2. 1/2 ini bagiannya siapa? Qala al-musannifu an-nisfu fardu khamsatin. Bagian 1/2 ini adalah bagian 5 orang. Jadi ada 5 ahli waris itu berhak mendapatkan 1/2. Siapa saja ahli waris tersebut yang 5 ini? Yang pertama adalah suami, az-zauj. Kemudian wa bintu sulbi, anak perempuan, ya, anak perempuan. Wa bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi si mayit itu punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan. Maka anak perempuannya tersebut sebagai termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan 1/2, ya. Kemudian wal ukhtus syaqiqah, saudara perempuan kandung. Wal ukhtu lil abi, saudara perempuan seayah. Jadi 5 orang ini berhak mendapatkan 1/2. Kapan suami berhak mendapatkan 1/2? Kapan anak perempuan mendapatkan 1/2? Nah, di sini yang akan dibahas oleh musannif, yastahiqqu zauju an-nisfa, di mana seorang suami berhak mendapatkan bagian 1/2 bisyarat. Ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama, ya, kayaknya hanya ada satu syarat, ya. Syaratnya alla yakuna lizaujati far'un waris, ya, harus tidak ada far'un waris, ya. Ini hanya syaratnya itu satu. Zaujun berhak mendapatkan 1/2 harus
tidak ada, la yakun, tidak ada far'un waris. Siapa far'un waris? Adalah keturunan anak laki-laki atau anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Semuanya itu termasuk far, tapi yang waris. Kita praktekkan saja. Jadi kita mempunyai far'un waris ya, mempunyai far'un waris. Jadi siapa saja far'un waris? Ya, far ini meliputi anak atau cucu ya, walad. Tapi far'un yang mendapatkan warisan siapa saja? Ibnun, anak laki-laki, ini namanya far'un waris. Siapa lagi? Ibnubnin. Ibnubnin anak laki dari anak laki-laki, artinya cucu dari anak laki-laki. Ini termasuk far'un waris. Siapa lagi far'un waris? Bintun, anak perempuan, ini juga termasuk ahli waris. Siapa lagi? Bintubnin ya, bintubnin, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu anak perempuan. Ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini semuanya termasuk far'un waris. Nah, syarat suami itu berhak mendapatkan bagian 1/2 apabila tidak ada ini semua, tidak ada far'un waris. Maka ketika tidak ada far'un waris, seorang suami berhak mendapatkan bagian 1/2. Ya, kita masuk ke contoh ya langsung agar kita paham dengan lebih jelas lagi. Ada seorang meninggal, tentunya ini perempuan yang meninggal, Laila meninggal dunia. Ahli warisnya suaminya Khalid. Ahli warisnya suaminya yang bernama Khalid. Maka kita tulis di sini Khalid sebagai zauj. Ya, statusnya zauj. Dan termasuk ahli warisnya lagi adalah paman misalkan ya. Paman dari Laila. Amun. Ya, ini paman. Maka zauj mendapatkan bagian berapa? Di sini apakah ada anak laki-laki atau anak perempuan? Tidak ada di sini. Anak laki-laki tidak ada, anak perempuan juga tidak ada. Maka zaujun atau suami berhak mendapatkan bagian 1/2 ya. Nah, untuk amun sendiri, paman sendiri ya, karena paman ini termasuk ahli waris laki-laki, dan kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya ahli waris laki-laki itu semuanya mendapatkan bagian asobah kecuali suami dan saudara seibu. Maka amun di sini mendapatkan bagian asobah atau mendapatkan bagian sisa. Ya, asal masalah dari 2 bagi 2 1, dan sisanya itu 1. Jadi anggap ini merupakan harta peninggalan si mayit yaitu 2 juta. Maka suami ini berhak mendapatkan sebesar 1 juta dan sisanya adalah 1 juta ya. Seperti itu cara membagi warisan. Jadi di sini zaujun, suami mendapatkan bagian 1/2 karena tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Lanjut. Jadi syarat pertama ya, ini merupakan satu syarat ya. Zaujun mendapatkan bagian 1/2. Yastahiqu zauj. Nah, seorang suami mendapatkan bagian 1/2 bisyarti alla yakun lizauja far'un waris. Yang penting harus tidak ada far'un waris. Nah, sama ya, far'un waris laki-laki ataupun perempuan sama. Jadi kita buat contoh, ini gak ada far'un waris. Nah, kalau misalkan di sini ada far'un waris ya, kalau dalam masalah tersebut ahli warisnya itu ada yang termasuk far'un waris. Laila meninggal dunia, kemudian ahli warisnya di sini ada Khalid zaujun,
ada suami, kemudian dia juga punya anak laki-laki, ibnun. Ya, dia juga punya anak laki-laki. Maka zaujun di sini tidak bisa mendapatkan bagian 1/2. Kenapa? Karena di sini ada far'un waris, ada anak laki-laki. Maka zaujun atau suami ketika dalam masalah tersebut ada anak laki-laki ataupun ada anak perempuan, zaujun tidak bisa mendapatkan bagian 1/2. Lalu mendapatkan bagian berapa? Zaujun akan mendapatkan bagian 1/4. Kenapa? Karena ada ibnun, ada anak laki-laki. Nah, untuk ibnun sendiri, karena ibnun termasuk ahli waris laki-laki, seperti yang dikatakan sebelumnya, semua ahli waris laki-laki itu mendapatkan bagian sisa kecuali suami dan saudara seibu. Nah, di sini ibnun mendapatkan bagian sisa atau kita kasih tanda ain atau asobah. Nah, asal masalahnya dari 4 bagi 4 itu 1, sisanya 3. Nah, berarti bagian sisanya adalah 3. Jadi kita anggap ini harta warisan 4 juta, maka suami ini mendapatkan bagian 1 juta, kemudian anak laki-laki mendapatkan bagian 3 juta ya. Jadi seperti itu cara bagi warisan. Nah, kalau misalkan far'un warisnya anak perempuan, nah kita coba praktekkan ya. Jadi ahli warisnya bukan anak laki-laki tapi anak perempuan, bintun. Nah, ini anak perempuan nih, bintun, anak perempuan. Jadi dalam masalah tersebut ketika Laila meninggal dunia, ini meninggalkan ahli waris suami dan anak perempuan. Suami, apakah dia mendapatkan bagian 1/2? Tentunya tidak. Kenapa? Karena di sini ada anak perempuan, yaitu bintun. Maka zaujun tidak bisa mendapatkan bagian 1/2, lalu mendapatkan bagian sama 1/4. Jadi zaujun, suami, dalam masalah tersebut ada far'un waris, ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka zaujun tidak berhak mendapatkan 1/2, melainkan dia akan mendapatkan 1/4. Nah, untuk bintun sendiri anak perempuan di sini itu mendapatkan bagian 1/2 ya. Asal masalahnya dari 4 bagi 4 itu 1, kemudian 4 bagi 2 itu 2. Berarti masih sisa 1. Kalau ada sisa seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya seorang suami itu tidak bisa dan tidak berhak mendapatkan bagian yang lebih, bagian rod, maka yang satunya ini dikembalikan lagi pada bintun, pada anak perempuan. Jadi dia mendapatkan bagian mestinya itu 2 dan juga mendapatkan pengembalian dana ya dari sisa yang tadi, yaitu 1. Berarti dia akan menganggap ini harta warisan 4 juta atau 40 juta. Zaujun akan mendapatkan bagian 10 juta, bintun sendiri itu mendapatkan bagian 30 juta. Kita kembali lagi ke kitab ya. Jadi yastahiqqu az-zawju an-nisfa bi syarti alla yakuna liz-zawjati far'un warisun. Nah, sekarang kita pindah pada ahli waris yang selanjutnya, yaitu bintus sulb, anak perempuan. Nah, jadi yang mendapatkan bagian 1/2 yang pertama adalah suami, dan kita sudah bahas bahwasanya syaratnya harus tidak ada far'un waris agar dia bisa mendapatkan bagian 1/2. Kemudian ahli waris yang kedua yang berhak mendapatkan bagian 1/2 adalah bintus sulb atau anak perempuan. Nah, anak perempuan ini kata beliau tastahik, ini berhak, bintus sulb, anak perempuan, mendapatkan bagian 1/2 bisyartain, dengan 2 syarat. Jadi ada 2 syarat harus terpenuhi agar anak perempuan ini berhak mendapatkan bagian 1/2.
Apa saja dua syarat tersebut? Yang pertama, nih syarat yang pertama, alla yakuna laha mu'assibun. Harus tidak ada yang menjadikan bintun itu asobah. Ini syarat pertama. Yang kedua, alla yakuna mumathilun. Tidak ada ahli waris yang sama dengan bintun. Nah, biar jelas, kita langsung tulis ya di papan. Nah, kita hapus dulu. Sekarang bintun atau anak perempuan. Anak perempuan ini berhak mendapatkan bagian 1/2 ya, 1/2. Syaratnya ada 2. Yang pertama, harus tidak ada mu'assib. Apa itu mu'assib? Dalam ilmu faraid itu ada pembahasan namanya asobah. Ya, asobah. Jadi bintun ini pada dasarnya dia tidak mendapatkan bagian asobah, tidak pada dasarnya, pada awalnya dia tidak mendapatkan bagian sisa. Cuma dia bisa jadi mengambil bagian asobah atau bagian sisa. Kapan? Ketika bintun ini ada yang mengasobahkannya. Siapa yang mengasobahkan bintun? Yaitu saudaranya sendiri, ibnun. Nah, jadi ini muasibnya ibnun. Anak perempuan ini pada awalnya tidak mendapatkan bagian asobah, dia mendapatkan bagian mesti, yaitu 1/2. Namun kadang dia bisa dijadikan asobah oleh saudaranya sendiri, yaitu anak laki-laki. Nah, begitu anak laki-laki dan anak perempuan ini berkumpul, maka mereka akan menjadikan asobah ya. Jadi mereka itu menjadi asobah semuanya. Kita langsung praktek. Ada seorang meninggal dunia dan ahli warisnya ada anak laki-laki ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ahli warisnya hanya ada 2, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Maka karena ini asobah, mereka tidak mendapatkan bagian mesti kecuali bintun. Bintun ini mendapatkan bagian mesti. Namun di masalah ini karena ada ibnun saudaranya, maka bintun yang awalnya itu mendapatkan bagian 1/2. Nah, sekarang karena ada saudaranya, dia tidak mendapatkan bagian 1/2. Lalu mendapatkan bagian asobah. Nah, jadi yang menjadikan dia asobah ini ibnun, yang menjadikan dia asobah. Nah, maka asal masalahnya dari mana? Dalam ilmu faraid itu ada istilah lizzakari mithlu hazzil unthayain. Jadi ahli waris laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat dari anak perempuan, ahli waris perempuan. Maka kita hitung ibnun ini 2 orang dan bintun dihitungnya 1 orang. Maka 1, 2, 3 berarti asal masalah dari 3 ya. 2 untuk ibnun, bintun ini 1. Jadi andai kata harta warisannya itu 30 juta ya, 30 juta, maka ibnun ini mendapatkan 20 juta dan bintun mendapatkan 10 juta. Kenapa kok bisa begitu? Nah, itu yang ketetapan sudah dari Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bahwasanya orang laki-laki itu dihitung 2 kali lipat daripada perempuan dalam warisan ya. Nah, kembali lagi pada permasalahan sebelumnya, bahwasanya bintun
ya, bintun anak perempuan berhak mendapatkan bagian 1/2 apabila tidak ada muasib, tidak ada yang mengasobahkan dia. Siapa yang mengasobahkan bintun? Ibnun. Nah, kita praktek ya. Jadi ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ada 3. Yang pertama zaujah. Nah, kita jangan tulis zaujah. Zauj. Ahli warisnya suami. Kemudian di sini ada anak perempuan. Kemudian ada juga paman ya, ahli warisnya ada 3. Ada suami, ada anak perempuan, dan juga ada paman. Mereka mendapatkan bagian berapa ya? Maka zaujun, seperti yang kita ketahui tadi bahwasanya zaujun suami mendapatkan bagian berapa. Nah, kata tadi suami berhak mendapatkan bagian 1/2 apabila tidak ada farun waris. Di sini ada farun waris, ada anak perempuan, maka zaujun tidak berhak mendapatkan 1/2, melainkan dia akan mendapatkan bagian 1/4 ya, 1/4 bagiannya. Bintun, apakah ada muasib di sini? Gak ada. Ya, maka bintun mendapatkan bagian 1/2. Amun, karena ini ahli waris laki-laki, semua ahli waris laki-laki tentunya mengambil bagian sisa kecuali zaujun dan akhul li'um. Nah, di sini kita kasih tanda ain atau asobah bagian sisa. Asal masalahnya dari 4 bagi 4 itu 1, 4 bagi 2 ya 2, sisanya 1 ya. Nah, jadi kalau kita nilai ini 4 juta, maka zaujun mendapatkan 1 juta, bintun mendapatkan 2 juta, kemudian paman ini juga 1 juta. Ini cara membagi warisan. Jadi bintun mendapatkan bagian 1/2 apabila tidak ada muasibnya. Kemudian syarat yang kedua apa tadi? Syarat yang kedua, alla yakuna mumathilun, harus tidak ada orang yang sama dengan bintun ya. Di sini. Jadi syarat yang pertama tadi alla yakuna laha muasib, harus tidak ada muasibnya. Siapa yang muasibnya? Ibnun. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna laha mumathilun, harus tidak ada orang yang sama dengan bintun. Siapa orang yang sama dengan bintun? Ya, bintun. Nah, bintun. Siapa yang sama dengan bintun? Iya, bintun. Jadi harus tidak ada 2 bintun, 2 anak perempuan maksudnya. Ya. Jadi kalau ada 2 anak perempuan, maka bintun itu tidak mendapatkan bagian 1/2. Hapus terlebih dahulu. Ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris. Yang pertama adalah ummun, ibu. Kemudian siapa ya? Bintun, anak perempuan, tapi ada 2. Anak perempuannya ada 2. Jadi ahli warisnya ada ibu, ada 2 anak perempuan. Ibu, 2 anak perempuan. Maka ibu dalam warisan mendapatkan bagian berapa? Ibu ini bagiannya hanya 2. Ada kalanya 1/3, ada kalanya 1/6. Nah, ibu karena di sini ada far'un waris, ada anak perempuan, maka bagiannya itu 1/6 ya. Bagian ibu 1/6. Kenapa? Karena ada far'un waris, ada anak perempuan. Nah, bintun sendiri itu mendapatkan bagian berapa? Berhubung di sini bintunnya, anak perempuannya ini banyak, artinya 2. Nah, 2 lebih dari 1, maka bintun ini tidak mendapatkan bagian 1/2, melainkan mereka semua mendapatkan bagian 2/3. Jadi mereka ini satu paket ya.
Dua anak perempuan ini satu paket. Anggaplah ini anak perempuannya ini 30 anak perempuan, semuanya ini dipukul rata 2/3 semuanya ya. Asal masalahnya dari 6 ya, 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 2 ya. 6 bagi 3 2 kali 2 4 berarti ya. Nah, 2 seperti itu. Ini 2. Nah, berarti rot 5 ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada mumasilnya, ini maksud mumasil di sini, mumasil. Ada mumasil, maka dia mendapatkan 2/3. Lanjut. Tsumma qala al-musannifu tastahiqqu bintul ibnin nisfah. Bintubnin. Siapa bintubnin itu? Ini ahli waris yang ketiga di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 ya. Di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 adalah bintul ibni, anak perempuan dari anak laki-laki. Dia berhak mendapatkan bagian 1/2 dengan bisalasati syurut, dengan 3 syarat. Apabila ada 3 syarat ini, maka dia berhak mendapatkan 1/2. Syarat yang pertama, alla yakuna waladu sulbin. Harus tidak ada waladu sulbin. Harus tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka dia tidak mendapatkan 1/2. Nah, contoh ya. Kita hapus dulu. Ada orang meninggal dunia dan ahli warisnya itu suami dan bintubnin. Zauj ini mendapatkan bagian 1/2, bintubnin mendapatkan bagian 1/2. Kenapa gak ada far'un waris di sini? Gak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Maka bagiannya adalah 1/2. Tapi misalkan di sini ada anak laki-laki ya, di antara ahli warisnya. Di antara ahli warisnya adalah anak laki-laki. Ahli warisnya diantaranya adalah anak laki-laki, ibnun. Maka ketika ada ibnun, ada anak laki-laki, bintubnin di sini gak berhak mendapatkan bagian 1/2. Lalu mendapatkan bagian berapa? Dia mahjub atau terhalang dari warisan. Jadi mim ini artinya mahjub, dia tidak mendapatkan warisan, akan-akan dia dihapus dari list ahli waris. Karena di sini ada anak laki-laki. Nah, lalu anak laki-laki sendiri bagiannya berapa? Nah, dia tetap mendapatkan bagian asobah. Nah, zaujun tidak berhak lagi mendapatkan bagian 1/2. Nah, kenapa? Karena ada anak laki-laki. Nah, terus dia mendapatkan bagian 1/4. Ya. Masalahnya dari 4 bagi 4 1, sisanya berarti 3 ya. Jadi anggap ini uang 4 juta. 1 jutanya ini untuk si suami dan 3 jutanya untuk anak laki-laki.
Tastahiqu bintu sulbi bintu libni an-nisfah bi thalathati syurut. Ada 3 syarat. Yang pertama, alla yakuna waladu sulbin, enggak ada waladu sulbin yang tadi. Nah, kalau tadi itu anak laki-laki, kalau ada anak perempuan. Nah, kita ganti deh. Di sini bukan anak laki-laki. Bukan anak laki-laki, melainkan anak perempuan. Anak perempuan, bintun. Jadi bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Maka bintubnin akan mendapatkan bagian 1/6. Dan bintun sendiri, anak perempuan, akan mendapatkan bagian 1/2. Ya. Asal masalahnya berapa sih? Kita hapus dulu ya. Nah, sekarang zaujun, ya, di sini zaujun, suami mendapatkan bagian 1/4 karena ada fardu waris. Bintubnin mendapatkan bagian 1/6 karena ada bintun. Bintun baru mendapatkan 1/2. Ya. Asal masalahnya dari 12 ya. Kita 12. Asal masalahnya 12. 12 bagi 4 3. Bagi 6 2. Ya, bagi 2 6. 6. Nah, sisanya 1 ya. Sisanya 1 ini akan dikembalikan pada bintun dan bintubnin. Kenapa? Karena zauj, suami ini tidak bisa mendapatkan bagian sisa ya. Jadi ini contoh ketika bintubnin lalu ada bintun. Dia tidak mendapatkan bagian 1/2, melainkan mendapatkan bagian 1/6 takmilatas sulusain. Tastahiqu bintul ibni an-nisfa bi thalathati syurut alla yakuna waladu sulbin. Harus tidak ada waladu sulbin. Wala mu'assib. Harus juga tidak ada mu'assibnya. Kalau ada mu'assibnya, ya tentunya akan menjadikan dia asobah. Nah, jadi contohnya sama dengan yang tadi ya. Ya, kita ngasih contoh lain ya. Ada orang meninggal dunia dan ahli warisnya yang pertama adalah istri. Jadi istri, zaujatun, istri. Kemudian ahli waris yang kedua ayahnya, abun. Ahli waris yang ketiga anak perempuan, bukan, cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Maka di sini zaujah itu mendapatkan bagian 1/8, abun mendapatkan bagian sudus wal baq, bintubnin. Nah, di sini tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan, maka dia mendapatkan bagian berapa? Mendapatkan bagian 1/2. Kecuali kalau di sana ada yang mengasobahkan dia. Siapa yang mengasobahkan dia? Saudaranya sendiri, yaitu ibnubnin ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, yaitu bintubnin. Ibnubnin ya, ibnubnin. Ibnubnin ya. Bintubnin, ibnubnin ya. Ketika ada ibnubnin yang akan menjadikan dia asobah, maka semuanya akan menjadi asobah. Dia tidak berhak lagi mendapatkan 1/2 karena di sini ada muasibnya. Asal masalahnya dari 24 ya. 3 ya.
Sudusnya ini 4 ya, abun ada ibnu ibnin, berarti ini hapus semua ya, seperti itu. Dia akan mendapatkan bagian berapa nih, 1/6 ya, 1/6. Ini 1/8, 1/6. Sisanya 17 akan dibagikan pada bintun dan ibnu dan ibnu. Jadi syaratnya harus tidak ada mu'assib, wala mumathil, harus tidak ada orang yang sama dengan bintu ibnin. Siapa orang yang sama dengan bintu ibnin? Ya bintu ibnin juga, yang sama dengan bintu ibnin ya bintu ibnin. Jadi kalau ada bintu ibnin 2 atau lebih, maka mereka tidak mendapatkan bagian 1/2, lalu mendapatkan bagian berapa? Mereka mendapatkan bagian 2/3 ya, akan mendapatkan bagian 2/3. Ya, kasih contoh, ada orang meninggal dunia, lalu ahli warisnya yang pertama jaddah ya, nenek ya, nenek. Kemudian ahli warisnya lagi siapa ya? Ahli warisnya ada siapa? Ibnu Amin, ini sepupu dari paman ya, anaknya paman, sepupu. Kemudian ada bintu ibnin ya, ada bintu ibnin. Tapi bukan hanya 1-2 bintu ibninnya. Nah sekarang jaddah nenek ini bagiannya berapa? Nenek ini bagiannya hanya 1, yaitu 1/6. Nah ibnu amin sepupu ini mendapatkan asobah ya, karena dia laki-laki. Bintu ibnin dan bintu ibnin ini karena bukan hanya 1, itu 2, maka mereka semua dipukul rata 2/3 ya, bagiannya semuanya 2/3. Asal masalah dari 6, ini asal masalahnya 6 bagi 6 1, 6 bagi 3 itu 2 kali 2 4 berarti ya. Nah, berarti 4. Nah, sisanya 2 2 1 berarti sisa 1 dari 6. Nah, kita kasih pada sepupu ini Ibnu Amin. Jadi kalau kita anggap ya 6 ini termasuk harta warisan, maka jaddah nenek mendapatkan bagian 1 juta dari 6 juta. Si sepupu ini mendapatkan bagian 1 juta, bintu ibnin ini mendapatkan bagian 2 juta. Jadi perorangan ini mendapatkan bagian 2 juta semuanya ya. Ya. Jadi tadi tastahiqu bintul ibni, bintu ibni mendapatkan bagian 1/2 dengan 3 syarat. Harus tidak ada waladu sulbin, harus juga tidak ada mu'assib, dan syarat yang ketiga harus tidak ada mumathil ya. Nah untuk teks ini tastahiqul ukhtus syaqiqah, insyaallah kita akan lanjut besok ya insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.